Perkenalkan, nama saya Fahri Kaudin Arsyad. Saya berasal dari Kuningan. Alhamdulillah di sini saya sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Fatih, Kayuwalang. Alhamdulillah juga di sini saya sudah menyelesaikan studi saya pada jurusan Tadris Biologi di UIN Syekh Basyir Nurjati Cirebon. Merupakan suatu kebanggaan di mana saya selain menjadi seorang santri, saya juga bisa menyelesaikan kuliah saya pada jurusan Tadris Biologi di UIN Syekh Basyir Nurjati Cirebon, sehingga saya mendapatkan gelar sarjana. Stigma yang sering saya dengar dari orang luar tentang santri adalah sesuatu yang berkembang di peradaban zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang sangat cepat pergerakannya. Di sini justru santri menjadi lebih kreatif, di mana santri lebih banyak sumber referensi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di pondok pesantren. Entah itu mengenai hal-hal yang misalkan memperbaiki sesuatu, atau mungkin mencari referensi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan agama yang mungkin sekarang lagi tren. Bahkan di pondok pesantren juga bukan berarti tidak mengikuti perkembangan zaman. Justru kita juga bisa mengikuti zaman itu sendiri. Di sini saya kuliah pada jurusan Tadris Biologi, di mana pada jurusan Tadris Biologi itu selain mata kuliahnya itu sendiri terdapat praktikum, di mana praktikum itu sendiri seperti mata kuliahnya itu sendiri. Pada jurusan Tadris Biologi itu lebih banyak. Di samping saya juga sebagai seorang mahasiswa, saya juga seorang santri. Artinya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas itu, baik tugas mata kuliah maupun tugas praktikum, walaupun dengan tugas yang banyak tersebut, saya tetap masih bisa mengikuti pengajian dan acara rutinan di pondok pesantren. Saya memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia, baik itu setelah mata kuliah itu sendiri ataupun di malam setelah mengaji. Pada segi menyerah itu tidak pernah saya rasakan, paling ke arah capek, pegal dengan segala tugas praktikumnya itu sendiri, dan pulang-pulang ke pondok dengan segala acaranya, dengan segala masalah-masalahnya yang terjadi. Kadang saya merasa capek, namun tujuan saya awal ada pengen mondok, dan saya yakin bahwa di pondok pesantren itu adalah tempat terbaik yang pernah saya tinggali. Begitupun juga dengan kuliah itu sendiri, tidak mungkin saya menyerah dan meninggalkannya gitu saja. Karena apa? Karena perjuangan orang tua yang sangat-sangat kerja keras untuk membiayai hidup saya sendiri maupun biaya kuliahnya itu sendiri. Ketika saya menyerah, maka itu adalah saya telah mengecewakan kedua orang tua saya dan juga Abi dan Umi. Perasaan yang saya rasakan setelah wisuda cuma satu, plong. Perjuangannya begitu berat. Saya bisa menyelesaikan kuliah ini dengan berbagai tantangan, hambatan, dengan segala proses yang saya lalui ini. Tapi di satu sisi, hal yang bikin saya bangga adalah ketika orang tua saya bangga dan saya wisuda sampai selesai. Dan satu hal lagi yang bikin saya bangga, pas saya pulang ke pondok setelah wisuda, hal pertama yang disampaikan Umi ke saya adalah, mana toganya, kita foto dulu. Itu adalah bagi saya, ketika diajak foto oleh beliau, sungguh saya merasa bangga. Satu hal yang saya yakini dan juga saya rasakan sendiri, bahwa pondok bukan berarti menjadi suatu penghalang maupun penambah beban seorang mahasiswa, tetapi menjadi mempermudah seorang mahasiswa dalam menyelesaikan kuliahnya. Baik itu dari doa yang sering, doa, sholawat, maupun hal-hal yang sering dilakukan di pondok, itu akan menjadi berkah disertai dengan doa orang tua dan juga Abi sama Umi. Disitulah letak kita akan dipermudah dalam menyelesaikan segala urusan kita.
baik itu kehidupan kita sendiri maupun segala urusan yang sedang kita hadapi, misalnya melaksanakan kuliah. Pondok pesantren bukan menjadi penghalang kita untuk sukses di perkuliahan. Justru pondok pesantren ini akan menjadi sesuatu yang akan mempermudah jalan kita menyelesaikan studi kuliah kita. Dengan segala doa, selawat, istighosah, serta doa-doa dari para kiai-kiai yang ada di sini, justru itu akan mempermudah kita dalam menjalankan segala urusan kita di perkuliahan.